Terus kita jadi ke Nah, ceritanya kita nanti akan menemui seseorang. Orang itu sudah menghubungi saya beberapa hari yang lalu. Eh, Seorang ibu ya, seorang ibu, dua anak. Beliau dari kalangan kekristenan, yaitu Katolik. Tapi beliau pengen masuk Islam katanya. Nah, ngobrol dengan saya beberapa hari. Kemudian setelah kita lihat ini. ngobrol, akhirnya beliau mantap ya untuk masuk Islam. Nah, sekarang hari ini kita mau temui beliau untuk melakukan prosesi syahadat. Alhamdulillah, mohon doanya ya daripada para pemirsa. Mudah-mudahan prosesi syahadat kita pagi ini berlangsung dengan lancar dan semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti Bu Etika nanti yang mau ini syahadatkan. Ya, mau nonton syahadat ya Bu ya? Ya, insya Allah. Ini kita ke kiri kayaknya. Kiri Bu ya? Ya. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di Masjid Raya Al-Muhajirin ya, Al-Muhajirin di daerah Banyumanik, Semarang. Doakan mudah-mudahan nanti prosesi syahadat dengan seorang ibu ya pada pagi hari ini mudah-mudahan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya ya. Mari kita masuk. Wajahnya. Tapi artinya dia Cina Kalimantan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguh berbahagia sekali pada hari ini kami bisa berkumpul di Masjid Raya Al-Muhajirin di daerah Banyumanik, Semarang. Pada hari ini alhamdulillah seorang ibu ya bernama Ibu Marta pada hari ini datang ke Masjid Raya Al-Muhajirin dengan maksud akan masuk ke dalam agama Islam. Prosesi ini nanti akan dituntun oleh Ibu Ustazah Etika Nur ya. Namun sebelumnya saya ingin memberikan beberapa patah kata. Ibu Etika Nur ini adalah sebagai Ketua Divisi Anisa YPMA, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, yang mana Ibu Etika ini memimpin sebuah divisi yang berkaitan erat dengan kewanitaan ya. Nah, pada hari ini alhamdulillah Ibu Etika bisa bertemu dengan Ibu Marta. Insya Allah prosesi syahadat akan segera kami laksanakan. Namun sebelumnya saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu Marta. Ya Bu ya. Apakah Ibu Marta datang ke Masjid Raya Al-Muhajirin ini untuk masuk Islam atas keinginan sendiri? Ya, atas keinginan saya sendiri. Alhamdulillah. Apakah ada pihak-pihak yang mungkin memaksa atau mengintimidasi atau mungkin mengiming-imingi Ibu Marta? Tidak ada. Alhamdulillah. Apakah Ibu Marta keluarga besar mungkin sudah mengetahui? Sudah Bu ya. Jika nanti misalnya keluarga besar Ibu Marta menolak misalnya tindakan Ibu Marta pada hari ini, Ibu Marta sebagai orang dewasa boleh menolak apalagi terhadap orang tua, tetapi harus dengan cara yang paling lembut ya Bu ya. Baik, yang berikutnya
apakah Ibu Marta kira-kira sanggup untuk menjalankan syariat Islam, yaitu selain yang kita akan lakukan pada hari ini, kemudian nanti ada sholat, nanti ada zakat, ada puasa, dan ada haji jika mampu. Kira-kira apakah Ibu Marta berjanji untuk melaksanakan? Ya, saya berjanji melaksanakan. Alhamdulillah. Baik, jadi saya rasa tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi ya Ibu Marta untuk melakukan prosesi syahadat pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan mendengarkan Ibu Etika menuntun syahadat Ibu Marta. Tafadhol, Bu. Mungkin Ibu pegang aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan sedikit, Ibu Marta masih ada orang tua ya? Sudah tidak Sudah ada. nggak ada, ya. Pokoknya tetap baik dengan siapapun ya, Ji. dan lebih baik setelah Ji. menjadi Islam ya. Gitu. Ji. Walaupun nanti tidak ada yang menentang, tetap dengan cara yang baik seperti yang disampaikan Pak Doni. Ji. Baiklah, Dua-duanya. saya tuntun ya untuk baca syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya ya. Asyhadu alla Ashadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan adalah utusan Allah. Alhamdulillah ya, sekarang Mbak Marta, Ibu Marta sudah menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian kita akan minta Ya, alhamdulillah prosesi syahadat pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita mendapatkan saudara baru, saudara seiman, yaitu Ibu Marta. Saya yakin Ibu Marta pasti merasa sangat lega, juga mungkin sahabat Ibu Marta. Sebelum kita mohon kepada Pak Ustadz Syarif untuk membacakan doa, perlu kami beritahukan juga kepada Ibu Marta bahwa seorang mu'alaf, insya Allah dosa-dosanya Ibu yang telah Ibu lakukan dari masa balik sampai pada masa sekarang, insya Allah dihapuskan Ibu. Ya Bu ya, insya Allah. Dan kebaikan-kebaikan yang Ibu Marta telah lakukan, insya Allah tetap dicatat Bu. Alhamdulillah. Jadi Ibu sekarang ini seperti seorang bayi yang baru lahir, tidak ada dosa. Seperti selembar kertas putih tanpa tulisan apa-apa. Jadi bersih, sebersih-bersihnya. Jadi Ibu Marta harus sangat-sangat bersyukur bahwa pada hari ini Ibu Marta ibaratnya sebagai seorang bayi yang baru lahir. Ibu nanti tinggal belajar Islam secara bertahap. Ibu tidak perlu terburu-buru. Nanti Pak Ustadz Syarif dengan yayasannya bisa membantu Ibu ya. Alhamdulillah di sini ada Ustadz Syarif ya yang nanti bisa membantu Ibu, karena kita berjauhan, nanti Ustadz Syarif bisa membantu. Nah, nanti Ibu belajar Islam secara bertahap, step by step, jangan terburu-buru juga. Ibu juga harus menyesuaikan dengan keadaan di rumah, juga dengan keluarga besar ya Bu ya. Nah, kami ada buku penuntun sholat yang sudah kami siapkan buat Ibu, dan juga di sini ada sejumlah uang, yaitu ini adalah zakat yang memang mu'alaf adalah merupakan salah satu pihak yang berhak menerima. Mohon Ibu terima, dan kami juga sudah siapkan sertifikat untuk Ibu ya. Nanti Ibu bisa pasang fotonya, Ibu juga nanti bisa pakai untuk merubah administrasi KTP di Dukcapil ya Bu ya.
Ini juga ada bingkisan kenang-kenangan Bu, mudah-mudahan diterima dengan baik. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendapatkan saudara seiman yang baru. Kita sambut dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kalau begitu kita mohon Ustaz Syarif untuk membacakan doa. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berdoa, saya memberi pengantar dikit karena kebetulan ini prosesi mualaf terjadi di lingkungan kita. Sementara Ustadz David Tan ya, agak berjauhan sehingga insya Allah kita bisa meneruskan pembinaannya. Nanti kita bisa belajar di perumahan Gedawang Pesona Asri. Di situ ada yayasan namanya Rusyefah Sabilul Hasanah yang kebetulan juga membina mualaf. Kita sudah memprosesi mualaf 23. Saya hadir di sini terlibat dalam proses mualaf. Ini prosesi mualaf yang ke-24. Mudah-mudahan nanti Mbak Marta bisa bergabung karena Mbak Marta seorang ibu atau seorang perempuan nanti dibimbing langsung oleh istri saya. Di situ pembinaannya step by step insya Allah mulai dari kita belajar wudhu, kemudian belajar sholat. Bahkan kita menyampaikan kalau memang bacaan sholat belum bisa, belum hafal, yang penting sholat dulu, ikuti gerakannya walaupun dari start sampai finish mau coba bismillah terus ramah masalah. Yang penting niat kita, okay? Jadi nanti nggak usah bingung-bingung, untuk pembinaannya bisa di yayasan kami. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita ikut menjadi saksi mu'alafnya atau masuk Islamnya saudari kita Bunda Marta ini, sekaligus menjadi penambah hidayah bagi kita semua. Orang yang tidak beriman saja bisa beriman, kita yang sudah beriman harus tambah imannya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyyina Maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu wa tabarakallahu ta'ala kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika min sultanik. Allahumma astur auratina wa amin ra'atina. Allahumma ansurni bi quwwati was salamati bi aunillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sawfil ardi wa la fis samai wa huwa syami'ul alim. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piagamnya mungkin diperlihatkan Mas Tan. Ya, ini ibu-ibu mau pertemukan dulu Pak. Nanti piagamnya diserahkan di Ya. background. Saya menyerahkan ya. Kita kanan kiri, kita menyerahkan ke sebelah.
Mas melintang mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memberikan sedikit ya, mungkin tausiah atau boleh juga nanti Mbak Marta nanya ya. Yang pertama saya ingin sampaikan kan sekarang Mbak Marta berbeda keyakinan dengan anak-anak ya kan. Jadi dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi anak-anak jangan dipaksa untuk masuk Islam ya. Tapi kita perlu juga kita harus menyelamatkan anak-anak ya, supaya mereka nanti bisa bersama-sama ke jannah, ke surga. Dakwah yang terbaik untuk anak-anak adalah Mbak Marta memberikan contoh yang terbaik. Jadi lebih baik lagi setelah menjadi muslim, karena sebenarnya Islam ini kan agama rahmatul lil alamin ya. Jadi dakwah yang terbaik itu adalah kita menjadi dengan tingkah laku kita dulu sebelum memberikan nasihat dan sebagainya. Jadi jangan sekali-kali anak-anak dipaksa, nanti dia trauma. Tapi insya Allah dengan doa dan dengan menunjukkan akhlak yang baik, dengan mengajak yang pelan-pelan, insya Allah mereka akan melihat ternyata ibunya setelah masuk Islam menjadi lebih tenang, lebih istiqomah, ya kan? Hidupnya lebih baik semuanya. Ya, karena dakwah yang terbaik memang adalah tingkah laku kita sendiri sebagai umat Islam. Memang kita tidak bisa sempurna, Bu, karena kita manusia, ya. Tapi kita berusaha, penting. Itu aja, karena ada perbedaan antara ibu dan anak-anak, ya. Yang penting anak-anak sudah menerima, kan? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Hal yang mau ditanyakan tentang Islam? Ibu, kalau saya nggak bisa menjawab, nanti ada Pak Ustadz, Pak Dondi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi pertama yang perlu kita harus tegas menggarisbawahi adalah konsep ketuhanan. Ya, lalu Mbak Marta kan Katolik ya. Konsep ketuhanan dalam Islam dan Katolik ini berbeda. Jadi yang ini harus nanti Mbak Marta ingat, dalam Islam ini adalah konsepnya kan Maha Tunggal, Maha Esa. Maha Tunggal itu artinya ya dia tidak menjadi apapun. Kalau dalam Katolik kan ada Trinitas. Kita tidak mengatakan kalau soal kepercayaan kembali ke masing-masing ya. Jadi itu yang mereka percaya, tidak. Kita tidak harus menghargai kepercayaan orang lain juga. Dalam Katolik kan adalah Trinitas ya, artinya Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi ketiganya satu hakikat. Nah, kalau dalam Islam tidak. Tuhan ya yang disembah oleh kita semua. Artinya kalau Mbak Marta masuk Islam, Mbak Marta tidak meninggalkan Yesus juga. Karena Nabi Isa juga sangat dihormati dalam Quran. Maria juga sangat dihormati dalam Quran. Ya, Quran ada surat Maryam. Berarti Quran sangat menghormati yang dulu dikenal dengan Bunda Maria ya. Itu kalau tidak menghormati, kalau Quran bukan dari Allah, dari Nabi Muhammad, ya dia mending nulis surat tentang ibunya sendiri kan, juga bukan Maryam, karena Bunda Maria atau Siti Maryam ini adalah seorang yang luar biasa saleh. Ya, dan Nabi Isa, Yesus ya, Nabi Isa juga orang yang biasa, yang sangat saleh. Ya, kalau ingat Yohanes 17:3, masih ingat? Enggak, sudah lupa. Ya, inilah hidup yang kekal, yaitu percaya kepada Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya. Jadi sebetulnya kalau dalam Islam, Yesus adalah utusan, ya, utusan yang memang sama dengan nabi-nabi yang lain. Ya, dia adalah manusia yang diutus Allah, dan Islam selalu menghargai Yesus dengan mengatakan alaihi salam, ya, Isa alaihi salam, karena kita juga menghormati nabi kita. Jadi dengan masuk Islam bukan meninggalkan Yesus. Jadi kadang-kadang ada yang, kamu kok meninggalkan Yesus? Tidak, saya tidak meninggalkan Yesus. Yesus adalah tetap saya hormati sebagai nabi, ya. Bunda Maria juga kita hormati sebagai salah satu yang satu-satunya wanita yang ditulis dalam Quran kan hanya Siti Maryam, ya, Bunda Maria ini, karena memang kesalehan dan kesuciannya sebagai orang yang sangat taat pada Tuhan, ya, pada Allah. Itu yang harus. Jadi tauhid dalam Islam ini memang tidak harus Maha Tunggal. Dia tidak menjadi apapun, dia tidak menjadi Roh Kudus, tidak menjadi, karena itu mutlak absolut, ya, itu konsep ketuhanannya. Jadi dosa yang paling besar dalam Islam juga adalah dosa
Kalau kita menyekutukan Allah, ada Tuhan lain selain Allah. Jadi kalau dalam perjanjian lama ya, itu jangan ada Allah lain di depanku. Masih ingat kan? Nah, jadi kalau ada Allah lain dalam teks perjanjian lama itu sama, Allah lain itu ya selain Allah, siapapun Allah tidak akan pernah menjelma dari manusia. Ya. Allah itu maha suci, ya, maha tahu segalanya. Jadi untuk menebus dosa manusia dia maha kuasa menebus, tidak harus turun ke bumi. Dalam konsep Islam begitu ya. Jadi tauhid itu benar-benar murni. Dalam Islam itu murni. Tidak ada percampuran apapun. Tidak tiga yang tunggal, tapi maha tunggal. Yang sama dengan sebenarnya kitab perjanjian lama ini kan masih ingat Alkitab ya. Ini kan sebenarnya kitabnya Yahudi yang bernama Tanakh ya. Dan sebenarnya itu dia tauhid juga seperti kita orang-orang Yahudi dalam hal agama ya. Kalau dalam politik saya tidak bicara, tapi mereka juga tauhid, sama-sama menyembahnya Allah. Jadi nanti sudah ingat ya, hanya Allah yang wajib disembah. Nanti setelah menjadi muslim ini ya tidak ada. Kalau dalam kitabnya dulu yang pernah diikuti adalah Bapa yang disembah oleh Yesus. Ya, Yesus itu kan menyembah Bapa. Bapa itu siapa? Ya Allah itu. Ya, kalau dalam perjanjian baru dia menyembah Bapa. Itu yang sudah ingat ya, jadi batasnya tegas ya, antara tauhid dengan trinitas. Ini yang membedakan Islam dengan Kristen. Jadi kalau Islam itu jelas tauhidnya. Nah, kalau percaya sebagai Islam berarti Yesus sebagai nabi. Kalau di luar itu berarti dia sudah bukan tauhid ya. Itu yang pertama. Jadi ini harus dijaga ketauhidan kita semua, karena nanti kan banyak kita akan diuji dan sebagainya. Ini kita harus kuat ketauhidan. Makanya itu disebut tauhid ya. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi masalah keluarga, insya Allah kemudian dengan doa dan menunjukkan sikap yang baik, tapi tidak dengan memaksa, karena Islam juga bukan Islam itu rahmatul lil alamin ya. Artinya siapapun yang dengan kita ini harusnya selamat, harusnya aman. Ya, kita tidak membuli orang, kita tidak mengejek orang, kita membuat orang lain siapapun, walaupun itu muslim non muslim, itu adalah konsep Islam yang benar. Bahwa ada orang Islam yang benar itu bukan ajaran agamanya. Ya, jadi itu yang yang perlu saya tambahkan lagi. Kenapa dalam Islam itu wanita harus menutup aurat, ya kan? Harus berkerudung. Kayaknya kok ribet gitu ya? Ya kelihatannya kan ribet. Sebetulnya sama, dulu Bunda Maria kan juga berkerudung ya. Artinya begini, sebetulnya Allah ini sayang sama kita. Jadi kalau kita sudah berpakaian seperti ini, artinya kita juga menjaga akhlak kita ya. Jadi gini, kalau ada apa-apa dengan wanita, misalnya wanita ini berhubungan dengan laki-laki, sebetulnya kalau ada apa-apa yang merugikan wanita, yang hamil dulu wanita, yang digugurkan wanita, betul kan? Laki-laki kan menghilang begitu saja kan. Nah sebetulnya Allah itu sayang, menjaga kita supaya kami itu selamat gitu. Dengan berpakaian tertutup, otomatis hati kita juga menjaga dari laki-laki, yaitu insya Allah untuk kebaikan kita gitu. Jadi perintah Allah sebenarnya untuk kebaikan kita. Tinggal kita ini mau apa tidak. Ya. Jadi bukan hal yang ribet, ya, bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Kalau kita memang tahu, oh ya ini untuk kebaikan saya sendiri kok gitu kan. Ya. Itu yang ketiga. Terus kemudian Mbak Marta kan dulu mendapat ajaran kasih ya. Dalam Kristen ya, ajaran kasih. Menurut Mbak Marta dalam Islam ada kasih enggak? Ada. Kalau dalam Kristen Mbak Marta dulu waktu Katolik tidak boleh membalas kejahatan tuh. Tidak boleh membalas kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan gitu kan. Kemudian sayangilah musuhmu gitu ya. Itu ajarannya baik apa tidak? Baik. Ya, artinya tidak boleh membalas kejahatan itu baik. Tidak boleh. Jadi kadang-kadang begini. Dalam Islam boleh nggak kita membalas kejahatan? Dalam Islam boleh. Jadi begini. Islam boleh membalas kejahatan tetapi memaafkan itu lebih baik. Kenapa begitu, Mbak? Jadi kalau ditanya kenapa begitu? Karena Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ini yang sering disalahpahami. Jadi begini. Saya kasih contoh begini. Kalau Mbak Marta misalnya punya anak perempuan. Anak Mbak Marta dibunuh dan diperkosa.
boleh nggak membalas dalam? Boleh, dalam Islam boleh. Karena boleh, maka ada, dulu dalam Rasulullah ada kode-kode, karena boleh ada pengadilan, ada polisi, ada jaksa, ada pengacara, itu karena kita boleh membalas kejahatan. Tetapi memaafkan lebih baik. Ya. Jadi kasih dalam Islam itu bukan berarti tidak boleh membalas kejahatan. Ya, karena kenapa dalam Islam boleh membalas kejahatan? Tapi memaafkan lebih baik. Kenapa? Karena kalau tidak begitu nanti sebenarnya membalas kejahatan itu apa tujuannya? Pertama untuk memberikan keadilan bagi para korban. Ya, bayangkan kasus-kasus pembunuhan perampokan, kalau nggak boleh membalas, perampok merajalela mbak nanti, pembunuh juga merajalela. Islam itu ajarannya sudah dengan fitrah manusia. Memang manusia itu seperti ini. Jadi Quran itu datang dari Allah. Jadi Allah Maha tahu. Kenapa boleh? Karena kalau tidak boleh, sedangkan di penjara pun Nabi masih melakukannya lagi kan gitu kan. Jadi ajarannya rasional, yang sesuai fitrah manusia. Tapi kalau kita memaafkan lebih baik. Ya, jadi ada opsi pada diri korban, kamu mau memaafkan atau mau membalas. Gitu. Tapi bagi tujuan untuk pelaku apa? Supaya dia dibalas, supaya punya efek jerak. Itu tujuannya di sana. Jadi supaya dia punya efek jerak, dia sudah membalas. Artinya gini, kalau orang membunuh, ya, nanti dia bisa dilaporkan ke polisi. Kita kan berarti kita membalas. Nah, polisi pengadilan terserah mau menghukum sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau dalam aturan Islam kan ada tiga opsi. Jadi boleh kita membalas, misalnya orang membunuh dibunuh, kisos. Atau boleh dengan diganti diat sejumlah uang. Untuk misalnya pun bapak-bapak ini anaknya yatim, nggak apa-apa, jika maafkan, tapi anak-anak ini kamu sampai dewasa harus kamu. Ada yang memaafkan, tetapi memaafkan itu lebih baik. Namun kalau semua tidak boleh membalas, nanti kacau, ya. Jadinya hukum rimba gitu ya. Jadi kasih dalam Islam kasih, tapi bukan yang tidak sesuatu yang terlalu tidak boleh membalas. Nah itu tidak. Jadi kenapa? Karena Tuhan itu Maha tahu. Ya, jadi kalau kita punya komputer, kita membuat komputer ya, seorang insinyur, kan dia tahu nih bagaimana caranya membuka dan sebagainya ya. Sama Allah itu yang menciptakan manusia. Dia tahu persis bagaimana mengatur manusia dengan memberikan Al-Qur'an. Ya. Islam juga mengakui kitab-kitab sebelumnya, kitab Injil, kitab Taurat yang diturunkan kepada Kejadian Lama, kan ada Taurat ya. 5 kejadian, kitab pertama Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Itu juga sama. Injil juga ada, yang sekarang dikenal dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Nah itu Allah juga menurunkan. Tapi yang dijaga sampai akhir zaman itu Al-Quran. Dan yang mengaku Nabi juga banyak setelah Rasulullah, Nabi Muhammad. Tapi nyatanya kan tidak bisa, karena bukan dari Allah. Jadi kelebihan Al-Quran dari kitab lain apa? Al-Quran memberikan pengajaran, siapa yang memberikan pendapat ahli waris, semua diatur Quran. Kita mengikuti saja sudah. Ini sudah ada panduannya. Sebisa mungkin kita ikuti. Ya sebagai manusia nggak bisa sempurna, tapi ini sudah ada panduan. Kita ikuti saja gitu ya. Kalau ujian pasti ada. Tidak ada orang yang tidak diuji, karena semua manusia ini ibaratnya kan kita sekolah naik kelas kan harus ada ujian. Ya, itu pasti ada ujian. Nah ini kelebihan Quran dari mana dengan kitab lain? Kenapa kita harus percaya Quran sebagai kitab lain? Ya karena memang Al-Quran dijaga oleh Allah. Dari mana? Quran itu berbeda. Ya kalau kitab lain itu diturunkan, kemudian dia ditulis kembali oleh misalnya yang bimbing Roh Kudus, menulis lagi. Quran kan bentuknya verbal revelation. Dia diturunkan tapi sudah matang. Rasulullah, siapa tahu Tuhanmu kalau ditanya, kan ada sebab-sebab suatu ayat surat turun. Oh Tuhanmu gimana? Sudah turun surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Tuhan kamu itu ya Tuhan yang Maha Tunggal. Yang tidak diperanakkan, tidak memperanakkan. Ya, tidak ada satupun yang menyamainya. Jadi tidak ada satupun yang seperti Allah. Seperti apa sih? Ya tidak bisa digambarkan karena kita belum bisa melihat. Tetapi tahu Allah apa? Dalam Quran itu Allah yang bicara. Ya, jadi kalau kita mau bicara sama Allah, mau bicara, lihat bagaimana Allah bicara dengan kita di Quran. Ya, jadi